Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rinaldi, kelas S2A, NPM 20221450-3x32. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang logika dalam filsafat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Bapak Anco, selaku dosen filsafat ilmu. Kita masuk ke topiknya. Logika dalam filsafat ilmu. Apa itu yang dimaksud dengan logika filsafat ilmu? Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asa-asa, hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Lanjut, logika dalam filsafat ilmu terbagi menjadi dua, yaitu logika induktif, merupakan hasil penelitian atau teori mengenai prinsip-prinsip kesimpulan dari berbagai kenyataan. Lalu yang kedua itu logika deduktif, merupakan hasil penelitian atau sistem mengenai prinsip-prinsip kesimpulan yang mengarah pada penggunaan suatu prinsip. Lanjut, manfaat logika dalam perkembangan ilmu. Logika memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Setiap orang sejak masa lampau tertentu sudah memikirkan dunia ini dengan logika. Ketika sekolah SD dulu pasti ada pelajaran logika yang diselipkan pada aneka pelajaran seperti IPS, IPA, matematika, dan bahasa. Ketika guru menjelaskan, benda yang berat jenisnya lebih berat dibanding air, akan tenggelam. Disitulah permainan logika. Ketika guru menjelaskan, hitungan dengan model gunggung susun atau paragepit. Itulah logika matematika yang ditanamkan. Banyak sekali ilmu yang dikuasai manusia harus diraih dan diterima dengan logika. Next. Pengertian logika. Secara etimologi, logika diturunkan dari kata sifat logik. Berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti nalar, teori, atau uraian. Lalu penalaran merupakan proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Next, agar pengetahuan yang dihasilkan mempunyai dasar kebenaran harus dilakukan dengan tertentu. Lalu cara tertentu dalam proses berpikir untuk membuahkan pengetahuan benar, inilah yang dinamakan logika. Pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Stefanus Supriyanto, logika didefinisikan kecakapan bernalar yang berkenan dengan ungkapan lewat bahasa atau alat untuk berpikir secara lurus. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu menurut Jan Hendrik Repar. Lalu logika adalah ilmu kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Ini menurut W. Pospoproch. Kita lanjut. Jenis-jenis logika. Terdapat macam-macam logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Di antaranya adalah logika naturalis, lalu logika artifisialis, dan ada logika tradisional, logika modern, logika formal, dan logika material. Bagaimana cara berpikir secara logika? Yang pertama, melakukan suatu hal baru. Kecakapan berpikir lebih logis. Lalu yang kedua itu olahraga rutin. Mampu meningkatkan kemampuan otak. Dan yang ketiga, membaca karya tulis fiksi secara rutin. Mampu meningkatkan nalar. Lalu yang keempat, memainkan permainan jenis strategi. Lalu ya ada yang kelima, mempertimbangkan resiko dari setiap keputusan.
Kita lanjut. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sesudah Masehi. Sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam artian Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Lalu sejak kapan logika ada? Nama logika pertama kali muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi pada filsuf Cicero, tetapi dalam arti seni berdebat. Lalu yang kedua pada abad ke-3 Masehi, Alexander Apollodisias pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dalam kurung K. Berton tahun 1975. Kita lanjut. Bagaimana cara menggunakan logika? Ini banyak yang nanya nih. Gimana sih cara gunain logika di sini? Yang pertama itu meluangkan waktu untuk menekuni hobi baru yang kreatif dan disenangi. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya itu sebentar. Yang kedua ya. Yang kedua itu jangan sungkan untuk bertanya tentang hal-hal baru yang belum dipahami. Dari sini kita bisa belajar banyak hal dan jadi berpikir lebih kritis. Lalu yang ketiga itu bersosialisasi dengan banyak orang. Lalu kesimpulannya, pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup filsafat ilmu, sejarah perkembangan ilmu, pengetahuan dan ukuran kebenaran, dasar-dasar ilmu, sarana ilmiah dan tantangan dan masa depan ilmu. Secara umum, mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk memahami filsafat ilmu yang pertama, yang merupakan bagian dari filsafat khusus yang mengkaji mengenai satu dari bidang kehidupan manusia, yakni ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan ilmu, bukan saja ilmu pengetahuan alam, tapi juga ilmu pengetahuan sosial. Filsafat ilmu mempertanyakan mengenai hakikat ilmu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Anco. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.